Dibombardir Rusia tanpa henti, Australia-Israel tak sempat gunakan senjata Amerika keroyok pasukan Indonesia di Gaza. לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו, וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. Situasi di jalur Gaza memanas di luar dugaan setelah kekuatan Rusia melancarkan serangan udara tanpa henti selama 72 jam terakhir. Dalam situasi kacau tersebut, pasukan gabungan Australia dan Israel yang diduga hendak menggunakan teknologi persenjataan Amerika Serikat malah terjebak dalam kekacauan logistik dan komunikasi. Pasukan Indonesia yang sejak awal April tergabung dalam Misi Kemanusiaan Internasional untuk Palestina, MKIP, menjadi sasaran gempuran tak terduga dari pasukan Israel dan Australia. Serangan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena dilakukan tanpa pernyataan resmi perang dan di tengah upaya evakuasi warga sipil oleh pasukan Indonesia. Menurut laporan lapangan dari wartawan fiktif kami, Yuda Ramadan, jet-jet tempur Rusia Su-57 terbang rendah melintasi Gaza, menggempur markas strategis milik Israel dengan rudal hipersonik Kinzhal. Namun, serangan itu juga berdampak pada pasukan koalisi yang tengah bersiap menggunakan sistem persenjataan mutakhir Amerika, tanpa sistem pertahanan udara Patriot. Pasukan Indonesia yang saat itu tengah mendistribusikan bantuan medis dan logistik di Rafah menjadi korban serangan mendadak. Beberapa laporan menyebut, konvoi medis TNI sempat diserang oleh drone tak dikenal sebelum akhirnya dikepung oleh unit darat Israel dan Australia. Pasukan kita diserang dari 3 arah. Ini bukan lagi konflik biasa, ini pembantaian, ujar Kolonel Agus Prasetya, Komandan Pasukan Indonesia di Gaza, melalui saluran komunikasi darurat. Segalanya berubah drastis sejak Jumat dini hari, ketika puluhan jet tempur siluman Rusia Su-57 menembus ruang udara Gaza dari arah Laut Tengah. Dengan dukungan kapal induk Admiral Kuznetsov yang berlayar mendekati perairan Siprus, Rusia meluncurkan Operasi Langit Merah, sebuah misi ofensif yang ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur militer Israel sebagai respons atas tindakan Israel di wilayah Suriah dan Donbas Selatan. Sumber fiktif dari Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa serangan itu bukan sekadar manuver balasan, melainkan bagian dari strategi lebih besar untuk membendung pengaruh militer ADOS dan sekutunya di Timur Tengah. Ini bukan tentang Gaza, ini tentang kekuatan global dan siapa yang berkuasa di udara, ujar analis militer fiktif Mikhail Petrov kepada stasiun berita internasional fiktif Global Sphere. Di tengah kekacauan itu, Satuan Misi Kemanusiaan TNI yang tergabung dalam kontingen Misi Kemanusiaan Internasional untuk Palestina, MKIP, menjadi target serangan mendadak. Satuan itu terdiri dari 420 personel gabungan, termasuk tenaga medis, teknisi sipil, dan pasukan pengaman dari Kopassus dan Marinir. Konvoi pasukan Indonesia tengah mengevakuasi warga sipil dari Rafah menuju Khan Yunis ketika diserang dari udara oleh drone tempur yang belum diidentifikasi secara pasti. Beberapa menit kemudian, pasukan darat Israel dan Australia menggempur area perlindungan yang didirikan pasukan Indonesia. Menurut saksi mata dari organisasi non-profit fiktif Dokter-Dokter Tanpa Negara, tembakan datang dari 3 arah dengan pola pengepungan terorganisir. Itu bukan salah sasaran, itu pembantaian, kata salah satu relawan asal Prancis yang selamat. Selama bertahun-tahun, ketegangan antara Rusia dan Blok Barat semakin meningkat akibat perang Ukraina yang belum mereda, konflik di Laut Hitam, dan keberadaan basis militer AIS di Timur Tengah. Tapi, pada awal tahun 2025, situasi semakin memanas setelah Israel melakukan serangan terhadap pos militer milik Iran yang juga menampung penasihat militer Rusia di Suriah. Serangan tersebut memicu respons diplomatik keras dari Moskow. Namun dunia tidak menyangka bahwa respons nyata akan datang dalam bentuk gempuran udara langsung terhadap wilayah sekutu Israel di Gaza. Dalam waktu 48 jam, lebih dari 200 sorti jet tempur Rusia masuk ke wilayah udara Gaza dan menghancurkan pos-pos pertahanan udara Iron Dome, radar anti-pesawat, dan pusat komando Israel. Tak hanya itu, sinyal GPS dan komunikasi satelit yang menjadi tulang punggung sistem pertahanan modern Israel dan Australia dilaporkan lumpuh total. Indikasi kuat bahwa operasi ini telah dirancang lama dengan koordinasi siber tingkat tinggi. Indonesia secara resmi mengirim 420 personel gabungan dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, BNPB,
Dan relawan medis ke jalur Gaza sebagai bagian dari MKIP misi ini mendapatkan mandat khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, bekerja sama dengan beberapa negara netral seperti Swedia, Brazil, dan Afrika Selatan. Tugas mereka sederhana namun berisiko, mengevakuasi warga sipil, mendirikan rumah sakit lapangan, dan mengamankan jalur bantuan logistik yang sering disabotase oleh kelompok militan maupun serangan udara. Indonesia diterima baik oleh warga Gaza, dan bahkan mendapatkan pujian internasional karena netralitas dan profesionalismenya. Dalam keadaan lumpuh dan tanpa kejelasan rantai komando, pasukan Australia-Israel dilaporkan mulai mengeksekusi operasi ofensif terbatas yang diduga untuk mengamankan area vital. Namun justru area yang mereka masuki adalah wilayah zona aman milik pasukan Indonesia yang tengah mengevakuasi 600 warga sipil Palestina. Konvoi Indonesia diserang dari udara, menggunakan drone tak berawak, dan kemudian dikepung oleh kendaraan lapis baja yang menggunakan bendera koalisi. Dalam waktu 2 jam, komunikasi TNI dengan Pusat Komando Jakarta terputus. Beberapa jam kemudian, rekaman video amatir dari warga sipil memperlihatkan kendaraan lapis baja dengan simbol Australia menembaki truk logistik bertanda palang merah milik Indonesia. Tembakan artileri ringan juga diarahkan ke rumah sakit lapangan yang didirikan 2 minggu sebelumnya. Mereka datang tidak hanya dengan rudal konvensional, tapi juga dengan gangguan elektromagnetik yang membungkam radar dan komunikasi militer Israel. Selama lebih dari 72 jam, Gaza menjadi panggung eksperimen senjata Rusia yang diklaim sebagai bagian dari doktrin udara generasi kelima. Rudal hipersonik Kinzhal diluncurkan dengan presisi ke sistem pertahanan udara Israel, menghancurkan unit Iron Dome dan radar AN per TPY-2 buatan Amerika. Serangan ini mengagetkan semua pihak. Israel dan sekutunya, termasuk Australia, yang mengirim pasukan sebagai bagian dari pengawasan perbatasan Rafah, berada dalam posisi defensif yang tidak stabil. Sistem mereka lumpuh, komunikasi mereka terputus, dan dalam kepanikan, kesalahan besar terjadi. Pasukan Indonesia yang tersisa masih terjebak di Khan Yunis. Komunikasi dengan Jakarta masih terputus. Upaya evakuasi lewat udara terus diupayakan lewat koordinasi dengan Mesir dan Yordania. Namun langit masih merah. Rusia belum menunjukkan tanda akan berhenti. Israel menyebut situasi sebagai kekacauan yang disebabkan pihak ketiga. Australia bungkam, dan Amerika masih menyebut semuanya sebagai kesalahan sistemik. Tapi bagi rakyat Indonesia, ini lebih dari sekadar sistem. Ini tentang harga diri bangsa, tentang keberanian berdiri di tengah dunia yang pilih kasih, tentang melawan dalam senyap meski tak bersenjata.